Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Sehat. Biar batuk juga. Ada batuk. Alhamdulillah. Senang rasanya hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang sudah memasuki pelajaran yang ke-16. Itu Al-Mukallaf. Pada pelajaran kita yang sebelumnya, diskusi kita alhamdulillah sangat berbobot ya. Karena kita dari segi arti sudah mengerti semua. Tahu dari mana ya? Kan nggak ada yang bertanya, jadi kita asumsikan bahwa karena tidak ada pertanyaan berarti sudah berada pada posisi paham arti. Dari segi bentuk juga aman. Dari segi posisi kata juga lancar, sehingga kita sudah bisa sampai ke level kelima pada diskusi kita yang kan 2 pekan yang lalu, yaitu pada aspek kedalaman dan keindahan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, contohnya adalah yang kita bahas. Karena itu sudah layaknya kita mensyukuri nikmat Allah, ya, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat baik, ya, sangat baik, yang tak henti-hentinya memberikan kita kebahagiaan di dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat kelak juga kita mendapatkan jatah untuk bisa bahagia bersama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai puncak nikmat. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar, dan jalan yang disinari oleh kebenaran di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ini kajian kita, ibu-ibu kalian, yaitu Al-Baqarah 286. Kita baca dulu, ibu-ibu sekalian, ayat yang menjadi kajian kita untuk kemudian kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat. Mari kita mulai. Dibaca biasa, tempo yang lebih cepat. Yeah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iya, baik. Ada nafsan, ya, bisa bermakna apa, Ibu Bapak sekalian? Seorang. Diri. Jiwa, bisa bermakna diri, bisa bermakna seorang. Yukallifu bisa bermakna apa? Beban. Membebani ya. Memberi tugas. Ya. Iya. Pemaknaan lama sih beban ya. Pemaknaan lama beban. Nah, tapi pemaknaan lain bisa kita juga makna lebih netral, itu memberikan tugas. Tanggung jawab. Ya, memberikan tanggung jawab. Ya, bagi orang tertentu tanggung jawab itu adalah sebuah kehormatan. Itu. Tanggung jawab itu adalah sebuah kehormatan. Tapi bagi orang lain yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, ya itu bisa menjadi sebuah beban.
jadi beban. Yang pasti bahwa Allah tidak akan menugaskan kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, kemudian kasabat dan iktasabat. Kasabat perbuatan yang gimana? Baik. Kebaikan. Kasabat perbuatan yang baik. Kalau Baik. iktasabat Tidak Buruk. baik. Yang Buruk. iya, yang buruk gitu. Kemudian tu'akhidna. Ada mana apa di tu'akhid? Ada Hukum kami. Menghukum ya, ada makna menghukum. Ada Mau tanya, Pak, itu ya. dari mana Pak dari jadi menghukum, Pak? Maksudnya dari mana menghukumnya gimana, Bu? Maksudnya kok jadi artinya menghukum gitu? Kok jadi menghukum? Memang sebelumnya gimana? His apa tuh maksudnya Pak? Akhos kan mengambil gitu ya? Oh iya, bagus. Bu, coba pegang tangannya, Bu. Pegang tangan, Ibu. Ya, maksudnya? Nah, ada bulunya nggak di situ? Nggak ada kalau saya. Nggak ada. Yang cocok ini ilustrasinya kalau ada yang punya bulu. Tuh, Oh ya. gitu. Ada. Saya dari dulu nggak pernah bulu, Pak, di sini. Oh, aduh, mulus banget Ibu kita. Kalau ada yang punya bulu, tangan, atau yang mana lah gitu. Itu ya ilustrasinya. Rambutnya. Ambil. Nah, ambil tuh rambutnya. Ambil tuh bulunya. Berasa sakit nggak? Sakit. Sakit nggak? Sakit. Bu Mimi? Ya. Nah, kira-kira begitu. Bulu, Pak. Iya, kan pakai kira-kira nih. Kalau yang lain yang punya. Ya. Kenapa saya pakai bulu? Bulu kan lebih kecil gitu ya. Kalau bulu saja diambil dari posisinya sakit, apalagi yang lebih besar dari itu, gitu kira-kira. Gitu. Maka berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa menghubungkan, bisa melanjutkan bahwa yang awalnya bermakna mengambil, pada konteks tertentu bisa berkembang menjadi menghukum, karena di situ ada makna sakitnya. Gitu. Bisa dimengerti? Inget-ingetin aja deh kalau gini. Hah? Iya, Pak. Nah, gitu. Kalau nggak cukup bulu, coba kuku. Lebih lagi, ambil kukunya. Tuh. Jangan dipotong ya, ambil kukunya, bakal dicabut. Lebih cabut gitu ya, cabut jadinya. Ambil, kemudian bisa mengambil, artinya kalau mengambil rambut, oh bukan mengambil rambut, bukan mengambil bulu namanya Pak Guru, itu namanya mencabut. Oke ya, cabut gitu. Begitu dicabut, jadinya kan sakit. Maka sakaratul maut itu, Ibu Bapak sekalian, itu kan ruh kita ya yang sudah sekian tahun berapapun bersatu ya, roh kita yang bersatu dengan badan, rohnya diambil, itu yang kebayangkan sakitnya. Ya, bayang sakitnya yang ruh ya, ruh yang sudah melekat dengan seluruh tubuh kita. Ya, tak ada pun yang terpisah, itu yang diambil. Ya, itu dari tu'akhizna tadi ya, tu'akhizna yang bermakna menghukum. Bagus tuh Bu Mili. Bu Mimi udah ada kritisnya, sudah tumbuh. Kok bisa sih? Itu bukannya ngambil ya, kok jadi menghukum ya? Kira-kira begitu cara jauh gitu. memahaminya. Berikutnya, nasina. Ada makna apa di nasina? Lupa. Lupa. Kami lupa. Ada makna apa di nasina? Lupa. Kami lupa. Nasina kami lupa. Kami lupa. Iya. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada. Ya, tadi nasina apa? Tadi nasina? Lupa, jangan lupa. Lalu akhtona. Keliru ya. Salah. Keliru. Nah, keliru ya. Keliru. Kemudian kalau tahmil? Tahmil beban.
Beban. Beban. Berat kan beban. Oke, baik ya. Kalau isron, Ya itu Pak mau Isron. nanya apa beban juga Pak Isron Pak? ya karena itu memahaminya pakai loncat. Memahaminya pakai loncat. Tuh. Pakai loncat di mana? Coba lihat tahmil, lihat tahmil. Iya. 3 pokoknya apa kira-kira? Hamil. Ha, mim, lam. Mim lam. Mim lam. Itu udah jadi bahasa Indonesia kan? Ya, Iya. hamil. Apa maknanya? Hamil. Ya. Kita disebut hamil, kenapa disebut hamil? Nah, berat. Karena Kena berat. kemana-mana dibawa, gitu. Karena dibawa, karena di mana kemana-mana itu dibawa. Jadi hamil kemana-mana dibawa. Hamil itu arti dasarnya itu membawa. Oh, membawa. Maksudnya bukan berat ya. Berat itu kalau udah gede. Tapi memang Ibu Bapak sekalian, kalau membawanya di atas ya, membawa di atasnya menjadi berat. Coba pulpen, pegang pulpen. Coba Bu Sri ambil pulpen. Udah. Nah, bawa di atas. Tuh, angkat pulpennya. Nah, bawa aja tuh 5 menit, 10 menit, 20 menit. Jadi Udah. berasa berat enggak? Enggak. Pegel. Iya, deh. Kalau gitu kita buktikan ya. Jangan turunin tangannya. jangan turunin tangannya. Pegel. Bawa di atas aja terus tuh. Allah, kan Allah, ada Allah kan? Iya. Ya. Mana dasarnya bawa ini di atas, gitu ya. Bawa di atas itu sekecil apapun kalau dibawa terus di atas, itu akan menimbulkan berat. Terasa berat. Ya, kemudian itu bermakna kemudian menjadi beban. Apalagi kemudian isron ini sendiri bermakna beban. Itu. Maka tahmil alaina isron ini menjadi beban berat. Beban berat. Jadi beban berat. Ini yang menguatkan. Sehingga kalau kita bilang ya, kalau kita sering mengatakan memikul gitu. Tahmil itu bisa bermakna memikul. Pikul beban berat. Sehingga kalau kita lihat dari maknanya, tahmil apa maknanya tahmil? Membawa. Kalau, ya, yang tadi pakai istilah yang tadi pakai beban, jadinya apa? Beban. Memikul beban. Jangan tahu. Ada taknya. Engkau bebankan. Jangan bebankan, beban yang berat. Itu. Atau kemudian kalau pakai pikul itu tadinya jangan engkau pikulkan. Pada kami beban yang jangan berat. engkau pikulkan kepada kami beban berat. Beban berat, ya. Hamal tahu. Sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum Rabbana wala tuhamil. Rabbana wala ya. Walaupun seperti tadi dia berat, tapi kalau untuk yang ini ya, yang bagian yang ini masih bisa masih mampu nih. Walaupun berat tapi masih bisa dipikul. Walaupun berat tapi masih bisa dipikul. Yang berikutnya coba lihat tuhamilna. Bandingkan mim yang ada pada kata di atas. Tasdid. Ini lebih berat lagi ini. Sampai-sampai karena ini saking beratnya la tokoh. Tidak kami kuat. Tidak kuat. Sampai nggak kuat. Oke. Wa'fu, apa maknanya wa'fu? Ampuni. Maaf ya. Maafkan. Ampun apa maaf? Maaf. Maaf, Pak. Maaf. Bedanya apa sih apa mengampun? Ya. Maaf itu. Kalau ampun ada kalau ampun kan gofaro. Ada gofaro. Ini maksudnya ampun. Wafa itu ya, wafa. Ada yang bisa menunjukkan perbedaan antara maaf dengan ampun?
Iya, kalau Ada fakir ada kan kefaro, ampun. kefaro, Kan wakfur. maksudnya arti Indonesianya. Bukan Maknanya. antara igfir dengan ufu, bukan. Antara maaf dengan ampun. Itu bahasa Indonesia itu Ya, diskusinya. maknanya. Ada. Maaf Kalau kan ampun ya. dari Allah, Kalau kalau am- maaf dari manusia, Pak. Iya, Ini- mendekati. Tapi ini minta kepada Allah juga wa'fu anna. Ya, karena itu mendekati tadi. Jawabannya mendekati. Maaf itu, ya, maaf itu. Dulu pernah kita bahas ya, di doa kita ya, di waktu min arkanis sholat. Maaf itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Gitu. Ya, tapi ini versi ini ya tidak sepenuhnya cocok dengan bahasa Indonesia sih. Gitu. Nah, kalau ampun itu, kalau ampunan itu kepada Allah saja. Ini sih nggak bahasa Indonesia sih nggak begitu sih, karena ternyata Iya. itu bahasa Indonesia kan minta pengampunan juga kan ada, Iya. minta pengampunan. Nah, maka Lagi- dalam bahasa Indonesia seperti itu nggak jelas banget itunya, Iya. bisa itu. Tetapi kita ada ini ya, ada konotasi bahwa ampunan lebih tinggi dari maaf, betul nggak? Iya. Jadi Iya. mungkin kesalahannya lebih berat gitu Pak maksudnya. Jadi ya ada konotasi bahwa ampunan itu lebih tinggi nilainya daripada maaf. Kalau tadi dikaitkan dengan kesalahan, berarti kesalahan itu yang untuk maaf itu lebih ringan. Nah, untuk ighfir itu lebih berat. Dosa besar. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab, wa'fu itu bisa ke manusia, bisa kepada Allah. Tapi kalau ighfir itu mintanya ke Allah saja. Di depan kan Dalam bahasa Arab. Itu ya bedanya antara maaf dengan ampun. Warhamna. Sayangi kami. Iya, bagus. Maulana. Yang mulia. Pemimpin kami ya. Iya, bagus. Itu ya. Unsurna. Tolonglah Tolonglah. Iya, baik. Tuh, kemudian yang terakhir ada alal kaumil kafirin. Dari Alhamdulillah. Kaum orang kafir. Orang kafir. Iya. Orang kafir. Itu beberapa makna yang penting untuk kita pahami dari surah Al-Baqarah 286 yang sedang kita kaji. Nah, sekarang yuk kita melangkah ya. Kecuali kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan terlebih dahulu kalau ada pertanyaan. Aman ya? Ya, Pak. Oke, baik. Untuk sementara Mari kita aman. melangkah, itu artinya kita bisa melangkah dengan kaki ringan ke tahap berikutnya. Yang kita bahas berikutnya adalah tanmiyatul mufradat. Ini sudah familiar sekali ya. Apa maknanya tanmiyatul mufradat? Kata-kata Penambahan kata keterangan tasrif. Susi ingatnya penambahan kata. Kalau Bu Mimi apa? Tanmiyatul mufradat? Apa sih kosakata? Kosakata. Kalau Bu Fauzia? pengembangan kosakata kalau nggak salah lupa. Iya, baik ya. Itu pengembangan. Kembang ya, asalnya kata kembang itu ya, kembang ya. Apa sinonimnya kembang? Bunga. Nah, iya. Jadi ini kayak itu, kayak riba. Kayak riba. Oh. Atau kayak bunga bank. Kayak bunga bank. Jadi pengembangan itu pembungaan, jadi berbunga. Berbunga artinya tambah banyak ya. Oleh ya tanmiyatul mufradat. Nah, apa kata-kata yang akan kita kembangkan ya? Bisa jadi bertambah, bisa jadi menjadi lebih dalam, lebih luas. Yang pertama dari ungkapan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dua kata tersebut berasal dari 3 huruf yang sama.
yaitu kaf, sin, dan ba. Arti dasarnya apa? Kas. Kaf, Kasaba. sa, Arti dasarnya apa? Sin, Kerja. ba, Kerja. Arti dasarnya apa? Kerja. kerja, mengerjakan kerja. Mengerjakan. Mengerjakan, mengusahakan, gitu ya. Iya. Kasaba, yaksibu, kas, mengusahakan. Nah, yang populer di kita sih kasbon. Katanya kerja, tapi setiap bulan kasbon. Ya, namanya usaha, Bu. Namanya juga usaha. Kasbon juga usaha. Kita lihat contohnya di dalam kalimat. Kasaba fulan li usratihi. Di situ maknanya berkembang menjadi apa? Fulan mengerjakan Mencari dosa. Iya. Mencari rezeki. Fulan mencari rezeki buat keluarganya. Li usratin, li usrati. Karena konteksnya ada usroh di sini ya. Konteksnya ada usroh. Kalau usroh dikaitkan dengan kerja, ya dikaitkan dengan usaha, yaitu bahasa kita itu cari rezeki. Cari rezeki. Tapi kalau kasaba dikaitkan dengan perbuatan secara umum baik dan buruk, itu jadinya cari pahala. Gitu. Cari pahala. Ini cari rezeki karena kaitannya dengan usaha untuk keluarga. Kasaba fulan li usrati. Dari kasaba kemudian berkembang menjadi iktasaba. Iktasaba. Iktasaba punya konotasi negatif. Bagaimana cara membedakannya? Pertama tentu konteks. Lihat konteksnya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita lihat dari komposisi hurufnya. Bahwa iktasaba itu, ya, iktasaba itu lebih banyak usaha. Coba dalam waktu 5 menit ya, coba sekarang. 5 menit atau jangan 5 menit kebanyakan, 5 detik. Ada nggak di antara ibu bapak sekalian yang bisa jujur? Ngomong apa aja, yang penting jujur. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang bisa ngomong jujur ya. Ngomong jujur, apa sih maksudnya? Saya nggak jelas. Nggak fokus. Ulang lagi nih. Ya. Ulang lagi ya. Saya kasih waktu 5 detik. Dalam waktu 5 detik, ya. Dalam waktu 5 detik, ya 5 detik, ibu bapak, bapak nggak ikut. Ibu-ibu bicarakan sesuatu yang jujur. Saya belum ngerti yang Saya juga tidak mengerti. yang usroti itu. Jangan di situ dulu. Nah, saya nggak seru jadinya nih. Ya, 5 detik, boleh ya, tapi 5 detik pokoknya. Ya. Dalam waktu 5 detik, ibu bapak mengatakan, ya ibu-ibu mengatakan apapun juga yang penting jujur. Oke ya? Ya? Ya. Ya. 1, 2, Saya 3. lapar. Terima kasih. Dalam waktu Saya 3 haus. detik. Oke, dalam waktu 3 detik Bu Susi sudah bisa jujur. Nah, sekarang saya minta. Dalam waktu 5 menit, ibu-ibu ngomong apa saja, yang penting bohong. 1. Nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Gimana perasaan ya. ibu waktu bohong? Ya bohong, saya nggak punya duit. Padahal Gimana punya. perasaan ibu waktu bohong? Ada beban nggak? Ada. Habis disuruh ngomong kayak gitu nggak beban, Pak. Ada uang tapi kan itunya planningnya udah masuk, udah dibagi-bagi gitu. Penjelasannya jadi panjang kan? Penjelasannya jadi panjang. Penjelasan jadi panjang. Gitu. Beda dengan kalau yang tadi itu. Iya. Beda kalau yang tadi. Tuh. Saya ibu bapak kalau minta saya untuk bohong dalam waktu 5 detik, saya bingung ngebohongnya itu gimana? Tergantung ada kasus kali, Pak. Iya, ya tergantung. Tapi beda kalau jujur mah gampang banget. Langsung spontan. Langsung spontan bisa tuh kalau jujur. Iya. Apapun juga, ibu bapak sekalian, karena itu ini jadi psikologi. Kalau kita nanya sama orang, jawabnya spontan, duga kuat itu jujur. Iya.
Tapi kalau kita nanya orang, kok muter-muter, itu sini dulu, ini apa? Itu kita duga ada yang tidak jujur di situ. Berarti kan lebih susah sebenarnya, lebih susah bikin dosa daripada pahala. Paling kalau ditagih hutang, Pak. Tagih hutang. Itu bisa tergambar untuk membantu kita membedakan antara kasabah dengan iktasabah. Ringan kan ngucapnya kasabah. Kasabah. Pakai i, pakai ta gitu. Iktasabah. Jadi kasabah, iktasabah. Yang mana tadi yang belum dipahami? Iktasabah fulan Itu ini. pala usrotih. Kalau saya yang Di kedua. usrotihi ini ya, di usrotihi ini 3 kata. Li, usroti, sama hi. Iya. Ada li, Usroti. kemudian ada kata usroh, Usrot. Ya, usroh. kemudian ada hi. Ya. Yang mana yang belum dipahami di sini? Semuanya. Usrohnya, Pak. Ya. Usroh ini yang keluarga nih. Keluarga. Jadi usroh itu bersinonim dengan kata ahlu. Oh, iya. Ya, ada juga keluarga itu ada kata al. Ada juga dalam bahasa Arab ya. Ada juga dalam bahasa Arab itu ada kata ailah. Ailah. Tapi gampang, yang paling gampang dimengerti ini ailah. Ailah. Ini maknanya keluarga. Ibu bapak, ibu bapak lagi. Ibu-ibu tahu ailah? Enggak. Ayla. Nama Dari orang Toyota kan, Pak? apa? Toyota apa? Toyota Ayla. Pernah lihat Bu Sri mobil Ayla? Iya. Iya. Kecil apa gede? Kecil. Nah, itu Ailah itu keluarga kecil. Oh. Ayla. Ailah apa ya? Itunya Pakai ya. bukan Di mana pakai itu ya-nya? kok, itu AI, pakai I gimana tuh tulisannya? Hamzah ilah. Yang saya tulis tidak terlihat. Terlihat sih Pak, ujungnya itu itu iya. H apa ya? Tak marbuto itu. Iya. Atau mabutnya dibaca H kan ya? Ailah. Iya. Intinya. Kalau di akhir. Oke. Ini bermakna keluarga ya. Nah, kalau usroh ini keluarga besar. Usroh. Keluarga kecil. Keluarga Ada 3 kata ya. Ailah keluarga kecil. Ya. Jadi cukup diangkut pakai mobil Ayla. Kalau usroh nggak bisa, nggak muat itu. Kalau pakai Ayla. Pakai bus. Besar ya, Pak. Iya. Keluarga besar itu usroh. Oke, ada lagi yang belum dipahami dari contoh yang sedang kita bahas? Yang iktasabatnya itu Pak. Yang contoh iktasabat. Kan belum nyampe ke situ. Oh iya. Belum nyampe ke situ. Belum nyampe. Contoh ini bisa ya, kasabah fulan li usratihi. Yang sedang kita bahas ini adalah dari 2 kata yang yang berasal dari 3 huruf yang sama, bisa gitu, bisa. Maknanya itu bertolak belakang 180 derajat. Itu yang sedang kita coba bangun pemahaman kita. Bagaimana supaya kita bisa meresapi ini kasabah dengan iktasabah ini kan 3 huruf dasarnya sama Pak Guru. Ilmu kita sebelumnya kalau ada 3 huruf yang sama berarti makna dasarnya sama. Betul. Kasabah dengan iktasabah ini sama-sama bermakna berusaha, sama-sama bermakna mengerjakan. Nah, tapi kok bisa kemudian kita bagaimana memahaminya? Yang satu kok jadi berusaha, melakukan, mengerjakan yang baik.
sementara yang satu lagi mengerjakan yang buruk. Maka kita coba tadi mendekatinya dengan permainan nalar bahwa kalau kita mau berbuat baik, tidak perlu berpikir panjang. Sedangkan kalau kita mau berbuat buruk, itu perlu pikir panjang. Naik kendaraan umum, coba. Ibu bapak sekalian, kalau mau bayar mah biasa aja kan, bayar aja. Naik kendaraan umum, coba usahakan supaya nggak bayar. Mikir gimana ya caranya, apa pura-pura apa yang paling masuk akal, yang bisa diterima. Habis duit. Nah, habis duit juga nanti kan mikir, bagaimana supaya dia percaya bahwa saya sudah habis duit? Apa ngomongnya? Kan lama cerita. Itu yang sedang kita coba bangun pemahaman tadi. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah kasabah itu mengerjakan yang baik, mengusahakan yang baik. Iktasaba yaktasibu itu mengusahakan mengerjakan yang buruk. Contohnya yang kasabah berusaha yang baik itu adalah kalimat kasabah fulan li usratihi. Tuh. Seumpama di sini menjadi iktasaba fulan li usratihi, bisa maknanya menjadi fulan cari masalah buat keluarganya. Paham ibu-ibu kalau ada ungkapan tersebut, ente mah cari masalah aja. Oh, iktasaba jadinya. Ya, kalau misalnya ini kasabah fulan, ini diganti dengan iktasaba. Tuh. Ente cari masalah aja itu. Masalah buat keluarga, misalnya apa kawin lagi nggak bilang-bilang. Cuma antara itu mah dia mah cari masalah buat keluarganya tuh. Nah, kata kita iktasaba fulan li usratihi. Kalau kawin lagi nggak akan bilang-bilang, Pak. Karena katanya ibadah nggak boleh riak ya. Nggak boleh sum'ah ya. Diam-diam kalau kawin lagi. Itu karena katanya Nikah ibadah. Nikah kali. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Tuh, karena rumusnya adalah ibadah, itu nggak boleh riak, katanya nggak boleh sum'ah. Nah, bandingkan sekarang ibu-ibu sekalian, itu yaktasibu fulan al-ithma. Masih ingat al-ithma? Ithma dosa. Ya. Apa sinonimnya yang sudah pernah kita pelajari? Dunubi ya. Iya. Zunub jamaknya. Zunub. Iya. Zunub. Allah firlana dzunubana wa dzunuba walidaina. Itu di pelajaran keberapa kita itu? Pelajaran ke-12. Ya, nad'u ba'da shalah. Nad'u ba'da shalah. Yaktasibu fulan kan sama nih, di atas kasab fulan sama-sama fulan, di sini yaktasibu fulan. Li usratihi rezeki jadinya, al-ithma ini dosa. Fulan mengerjakan dosa. Apa yang belum terpahami dari situ, dari contoh tersebut? Al-isma itu, Pak. Yang Tadi dosa. apa, Bu Sri? Dosa. Dosa ya, al-ithma dosa. Nah, itu berarti perlu hati-hati ya, bedakan huruf antara yang ada di sini al-ithma. Ya. Nah, dulu kita pernah belajar, ini di awal-awal pelajaran 2 sudah kita temukan ini. Nah, itu. Serupa tapi tak sama. Yang atas apa maknanya? Isma. Mengerjakan kebaikan. Dosa. Dosa. Yang bawah apa maknanya? Nama Pak ya? Nama. Iya, Ismi. nama. Ismi nama. Jadi Pakai kalau sa. kalau ismi namaku, tapi kalau ismi ya, ada yang mau beri nama anaknya biar lebih keren. Ismi katanya. Jadi ismi dengan ta itu jadinya dosaku.
Bisa tulis. Oke? Iya, Pak. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi di bagian ini. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Oke, mari kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Bu Eti nggak ada. Akunnya ada. Nah, kata berikutnya, in nasina au akhtona. Kata pertama yang akan kita dalami itu adalah Berantem mulu dia. adalah dari ungkapan nasina. Nasina kalau sepintas dan ditelaah itu bentuk berapa itu nasina? Satu. Bagus. Domirnya apa? Nahnu. Wa. Nahnu. Iya. Kalau nasina itu domirnya huwa, cirinya apa? A. A pertama di mana? Na. A yang kedua di mana? Na. Ya. Karena ada itu huruf terakhir sesudah na, nggak cocok itu kalau untuk huwa. Karena huruf terakhir di ungkapan nasina itu alif itu nggak ada bunyinya. Oke. Kalau menduga nasina domirnya nahnu dari mana? Yang terakhirnya terakhir nah. Iya, di akhirnya ada Di kiri. nah. Yang bermakna apa? Tadi kami. Itu kadang-kadang sering tertukar dengan ana ya. Iya. Sering tertukar dengan ana. Nah, ana dengan na. Nah, mirip sih ya kalau udah menyatu perasaan itu ya. Walaupun sendiri ngomongnya kami ya. Kami di Siri gitu. Berasa itu. Kayaknya untuk penghormatan gitu loh, Pak. Ibu bicara tentang apa, Bu? Yang penghormatan? Yang itu kami gitu. Kalau kita bilang kami, kalau untuk ini membicarakan diri sendiri kan bilang kami gitu kan. Kita menghormatin yang diajak bicara gitu. Seperti pidato, Pak. Kami ucapkan. Enggak, bukan itu yang sedang bicarakan tadi. Saya lagi mencoba mengajak ibu-ibu untuk memperhatikan kenapa nahnu dengan ana itu sering ketukar gitu. Itu yang jadi perhatian. Bukan bahwa sendiri kemudian pakai domir nahnu, bukan. Kalau di fi'il madin, penanda ana itu adalah tu. Gitu. Tuh, itu yang saya maksud ya. Kalau di fi'il madin, penanda ana itu adalah tu. Sementara penanda nahnu itu adalah na. Kenapa bisa sering ketukar? Itu tuh maksud saya. Kenapa bisa sering tertukar? Maka dulu kita coba ngingetnya adalah kalau untuk ana dengan tandanya tu itu dulu kita bilang saya atunya gitu. Nah, sedangkan kalau nahnu dominannya apa? Ada nun nana. Waktu itu zaman-zaman kita lagunya terkenal ya. Nana na. Nah, gitu. Zaka jamaluna. Lanah tajul mala, gitu kan. Nah. Waktu itu tuh. Ini tuh. Jadi tidak sedang mendiskusikan mengapa kalau sendiri tapi menggunakan kata kami. Ini nih untuk mengingatkan lagi bahwa nasina, na kalau di fi'il madin, kalau dibentuk satu itu ya menandakan nahnu bukan menandakan ana. Kalau ana dibentuk satu di fi'il madin tandanya adalah tu. Yang dulu kita singkat jadi ana tu jadinya atu.
Nasitu jadi. Ya, nasitu, betul, nasitu. Nasitu, kalau saya yang lupa. Nasitu. Kalau kita yang lupa, nasina. Kan bisa. Kalau kamu lupa ya. Nasi itu. Nasi yang paling enak apa, Bu Fauzia? Nasi uduk. Nasi uduk. Kebuli. Ini nasi kebuli. Nasi kebuli. Atau itu, makan nasi sambil mandi. Oh, nasi mandi. Nasi mandi. Nasi mandi. Itu nasina. Nasina domirnya nahnu, kalau untuk huwa nasiya. Ini baru nih Bu Sri kelihatan. A Iya, Pak. di awal, A di akhir. Nasiya. Nasiya. Nasiya apa maknanya? Lupa. Iya. Lupa. Ah, Ibu-ibu masih ingat nggak kalau pasif gimana? Kalau 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 pasif, pasif di Madi itu di depannya dom u, di tengahnya i. Iya. Pak UI. Tuh. Jadi kalau ada nasia, kalau pasif jadinya apa? Nusia, ya. Nusia. Bagus, nusia. Nusia. Ya, ibu-ibu masih ingat kalau emak digabung dengan fiil madin, ya, maknanya apa? Ma dengan fiil madin Iya. itu Tidak. Tidak. Oke, bagus. Nah, nusia tadi ya, nusia tadi fiil apa? Fiil madi. Madi. Madin. Nah, coba tambahkan mak di depannya. Jadinya apa? Manusia. manusia. Kenapa ini manusia ini disebut dengan manusia? Karena dia tidak pernah dilupakan oleh Yang Maha Kuasa. Setiap saat, setiap detik itu dikirimin oksigen, diberikan apa untuk sehat, jantungnya diberikan izin operasionalnya terus. Detak jantung. Detak jantung tetap, itu namanya manusia. Sebab kalau sudah istirahat, semua itu disebut dengan apa? Jenazah. Jenazah. Tidur selamanya. Jenazah. Nasia. Ya, nasia. Yansa. Nisyan. Ya. Nisyan. Nisyan. Kata berikutnya adalah akhto'a. Akhto'a. Ada hamzah di awal. Sebagai bentuk penambahan. Kemudian yukhti'u, yang bermakna berbuat salah, atau makna-makna lain yang semakna dengan itu, keliru. Akhto'a, 3 huruf pokoknya adalah khoto'. Khoto'a. Ya, khoto'. Bisa khoto'un, nanti bisa khoto'un, bisa khoto'in. Ya. Itu khoto'. Di kita sih tidak terlalu populer ya kalau dalam doa ya kata khoto ini. Yang populer itu adalah jamaknya. Oh ya. Khoto ya. Khoto ya. Astagfirullah. Rabbal baroya. Astagfirullah. Minal khotoya. Itu tuh yang populer di kita jamaknya. Kita itu. Karena kita banyak salah, Pak. Jadi kesalahan. Betul. Itu pengakuannya luar biasa. Khotoya. Jujur. Khotoya. Khotoya. Nah, ini nih ungkapan yang Bu Sri ingat waktu itu. Manusia, tempat, salah, dan lupa. Mahalul. Tempatnya salah dan lupa. Mahallu al-khata' wan nisyan. Mahallu itu tempat, Pak ya? Jadi Ya, tempat. Dari ini tadi ya, ada kata khoto', kemudian dari kata khoto' berkembang menjadi khoti'ah, jamaknya adalah khotoya. Minal khotoya, itu tadi khoti'ah. Sinonim dengan ya, yang pernah kita pelajari, kata zan jamaknya zunub.
Zan jamaknya zunub. Jadi ini ada al-itham, ada zan, ada itham, ada zan, ada khoti'ah. Yang bisa bermakna dosa, yang bisa bermakna kesalahan. Kita lanjutkan dengan kata berikutnya kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan tanmiyatul mufradat sebelumnya. Sepertinya Bu Tati nggak bisa masuk ya Pak. Pak, Bu Tati, ini Pak, tadi sebelum Tanmiyatul mufradat kita berkaitan dengan ungkapan la tahmil alaina isran. Itu yang tadi yang ditanyakan. Tuh. Hamala. Hamala yahmilu haml. Hamala yahmilu haml. Yang ini yang kalau bentuk sifatnya itu yang jadinya hamil. Bentuk sifatnya jadi hamil. Masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ahmilu ma'i hakibah. Contohnya. Ahmilu ma'i hakibah. Secara lengkap apa jadi makna ungkapan tersebut, kalimat tersebut? Beban, tas, membawa beban tas. Iya, beban. Ahmilu. Ahmilu kan beban, membebani. Terbebani. Membebankan. Membebankan. Apa makna dasarnya tadi? Hamala yahmilu ham. Beban. Membebani. Makna Membawa. dasarnya bawa, ya. Makna dasarnya bawa. Tadi kita review kembali tadi penjelasan kita. Kata yang bermakna dasar bawa kemudian dipahami dalam arti beban, tadi ilustrasinya adalah yang Bu Sri Sumarsih tadi ya, bawa pulpen taruhnya di atas terus gitu. Ahmilu ma. Tapi kalau kata hamalayah milu hamal dalam arti dasarnya adalah membawa. Membawa. Sehingga ahmilu ma'i hakibah bisa bermakna aku membawa tas. Iya, aku membawa tas. Iya. Kata berikutnya yang kita punya adalah anta maulan. Aku membawa apa tadi Pak? Saya lupa. Tas. tas. Baik. Terdengar Bu Mimi? Belum, saya belum dengar. Nah, nih. Ibu lihat nggak yang saya bawa? Oh, nggak kelihatan juga. Tas. Tas. Oh, benar. akibah tuh tas. Itu yang tersebut. Kan? Hakibah. Ahmilu ma'i hakibah. Pak, izin tanya boleh Pak? Silakan. Ini yang ma'i itu dari ma'a bukan Pak? Betul. Sama gitu. Yang bersama gitu Pak ya? Ya bisa berarti demikian ya, bisa berarti demikian untuk konteks tertentu. Tapi kalau di dalam kalimat ini itu sudah bisa kita pahami, bahkan lebih jelas maknanya kalau ma'i tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Oh gitu. Ya, dibiasakan saja begitu ya, tidak semua yang ada Arab ada Indonesianya, sebaliknya tidak semua yang ada Indonesia ada Arabnya. Oke, kita lanjut. Maulana. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul mulki kullihi. Tolong kami. Maula.
Kalau ada ya di ujung ada makna apa? Saya. Saya. Maulaya gitu. Maulaya. Saya. Saya penolong. Kan. Apa makna maula? Pemimpin. Penolong ya, Pak. Penolong. Penolong. Iya. Maulaya. Maulaya. Pemimpin saya ya. Pemimpin kami, Iya. penolong kami. Saya. Penolong kami. Kalau di sini maulana. Nahnu. Penolong kami. Maulana. Maula. Penolong kami. Kau menolong kami. Dia semakna atau bersinonim dengan kata wali. Kata wali. Wali. Pemimpin. Kata wali kemudian punya beberapa makna seperti tadi ada penolong, ada pemimpin. Nah, ketika ini ada di Indonesia ini terkenal ada wali band. Ben Wali. Ya, ada band wali itu kesenangannya anak-anak, terutama anak muda yang religius. Kenapa? Oh, wali itu alumni UIN, alumni pesantren, jadi senang gitu. Saya juga senang kalau ke LBK Mbak Mira katanya, Pak Guru Erta mirip itu vokalis band wali. Pak, saya Pak. Iya, gimana? Kebetulan di sini kan maula itu penolong, pemimpin yang dicintai. Kemudian sinonimnya wali. Bisa disinonimkan lagi dengan itu nggak Pak? Apa teh? Amaro ulil amri itu. Bisa ada kaitannya bisa. Tapi ulil amri itu istilah kan, dia bukan satu kata. Bedanya begitu. Kalau sinonim cocoknya adalah satu dengan satu kata dengan satu kata. Tapi dia punya persamaan maksud gitu. Dalam konteks tertentu gitu. Dalam konteks tertentu. Yang ada kita punya malah itu yang dari pelajaran kita yang 9. Iya itu, maksud saya yang 9 itu amir, amar, gitu loh Pak. Saya bukan, pelajaran 9, an-nasr. Saya buka dulu. Apa maknanya an-nasr? Yang lain ada yang ingat an-nasr? Nasoro itu menolong. Itu Pak. Iya, betul. Kalau bentuk 4-nya bagaimana jadinya kalau bentuk 4? Pertolongan. Bentuk 4. Bagaimana jadinya bentuk 4? Penolong. Gitu loh, Yang Pak, menolong. yang di Madinah itu apa? Bentuk 4, gimana jadinya bentuk 4-nya? Yang Yang di menolong. bahasa Arab Qurani 2 mestinya langsung ingat nih karena punya guru yang suka nolong. Yang menolong. Penolong. Coba bentuk 4-nya gimana? Yang menolong. Bentuk 4-nya bagaimana? Sifatnya. Itu Pak. Nasir. 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 Gitu. Nasir. Ini wali, maula itu sinonim dengan nasir. Nasir. Yuk kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat ya. Silakan dibaca bersama-sama. Allahu waliyul mu'minin. Allahu waliyul Iya. mu'minin. Apa makna yang cocok kira-kira? Allah penolong orang-orang mukmin. Iya, bagus. Subjeknya mana? Allah Predikatnya mana? menolong. Dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat biasanya kita tambahkan kata apa? Objek. Adalah. Detik-detik terakhirnya lewat ininya. Adalah. Sehingga Allahu waliyul mu'minin bisa bermakna Allah adalah orang-orang mukmin. Penolong orang-orang mukmin. Allahu waliyul mu'minin.
adalah Kalimat berikutnya. Ja'alal kafiruna awliya'a min dunillah. Iya. Orang Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Orang-orang kafir. Min duni, Pak. Iya, min duni. Mungkin. Ada yang ingat min duni? Selain Allah, Pak. Oh, Selain. Oh. Dari selain. Ini dua kata yang dimaknai satu. Satu. Jadi selain aja. Selain aja. Ada yang ingat nggak kata-kata lain yang seperti itu? Dua kata tapi dimaknai satu. Ada nggak selain min duni? Mimma, Pak. Minma ya? Mimma artinya apa? Dari apa? Sebagian. Kalau dari apa berarti dua. Sebagian. Nah, kalau makna sebagian itu adalah ketika min diikuti oleh jamak, itu ilmunya. Ini dua kata maknanya satu. Dua kata maknanya satu. Katanya dua, maknanya satu. Katanya dua, maknanya satu. Selain min duni, ada yang ingat? Dulu awal-awal di pelajaran 3 kita punya ungkapan ya ayyuha. Oh iya, wahai. Apalagi katanya dua, artinya satu. Alazina. Alazina itu satu kata. Orang-orang yang. Ini dua, bahasa Arabnya dua, Indonesianya satu maksudnya. Artinya. Baik, mudah-mudahan ini bisa diingat ada kata min qabli. Min qabli artinya setelah. Sebelumnya. Sebelum. Cukup kan? Lawan kata min qabli apa? Min ba'di. Min ba'di. Nah, gitu. Min ba'di. Ini beberapa kata yang cara kita memahaminya serupa dengan min duni. Supaya kita tidak merasa tidak terlalu asing. Ini ada dua kata, tapi maknanya satu. Dan supaya kita juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya, disamaratakan gitu, menyamaratakan bahwa setiap kata harus diartikan. Enggak. Min duni, bukan minnya artinya dari, lalu duni artinya selain. Min qabli bukan berarti min artinya dari, kemudian qabli artinya sebelum. Begitu juga min ba'di. Min artinya dari, kemudian ba'di artinya setelah. Jadi dari setelah. Cukup aja. Setelah, sebelum, selain, wahai. Dapat ya poinnya ya? Baik. Silakan dicoba apa makna ungkapan tersebut. Boleh saya, Pak? Silakan, Bu Sri. Dia menjadikan orang-orang kafir pemimpin selain Allah. Iya, bagus. Mana yang bermakna menjadikan? Ya Allah. Iya. Siapa yang menjadikan? Orang kafir. Iya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia orang kafir berposisi sebagai apa? Subjek. Kalau orang Indonesia biasanya taruh di mana subjeknya? Depan, Pak. Di depan. Nah, bagaimana jadinya? Orang kafir menjadikan pemimpin selain Allah. Iya, baik. Gitu. Yang lain mungkin ada yang punya ide lain? Orang lain kafir menjadikan menyembah selain Allah. Bagus. Dari mana dipahami makna menyembah, Bu? Dari apa ya? Apa ya? Aulia itu apa artinya tadi? Pemimpin. Selain pemimpin apa? Penolong. Oke. Tidak ada makna menyembah di situ ya? Ya, ada. Oke, baik. Ada yang lain yang punya ide? Menjadikan bisa nggak, Pak?
menjadikan selain Allah, menyembah selain Allah. Sama. Bagaimana, Bu Sri? Orang Bu kafir Sri Selestari. Orang kafir menjadikan selain Allah. Siapa? menjadikan selain Allah. Dijadikan apa? Apa dijadikan menjadi ketua pimpinan, partai? menjadi pimpinan, Pak. Iya. Menjadikan pimpinan selain Ya, Allah. bagaimana lengkapnya? Orang kafir menjadikan pimpinan selain Allah. Iya. Itu berarti Allah adalah pimpinan. Ya. Jadi, Junjung apa ya? Yang disembah gitu. Maksudnya yang disembah gitu. Iya. Yang di itu, yang di baik. apa ya? Bagus, itu pemahaman keagamaan Ibu luas, gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat ke pelajaran kita ini, wali aulia itu dimaknai dalam konteks ini pemimpin, penolong. Cuman kemudian berikutnya, kira-kira dalam setiap kalimat ini mana yang lebih cocok? Apakah dipahami dalam arti penolong atau dipahami dalam arti pemimpin? Kalau lihat dari konteksnya, karena Allah adalah penolong. Oke, sedangkan orang kafir penolongnya siapa? Selain Allah. Kalau kita pakai kata pemimpin kurang pas, ya karena kalimatnya bisa kan nggak pas ya kita mengatakan Allah adalah pemimpin. Tapi bisa jadi ada orang yang menganggap demikian, ya bisa jadi. Allah adalah pemimpin orang mukmin. Sedangkan orang kafir pemimpinnya adalah selain Allah. Tapi kalau dalam arti secara umum pemimpin itu lebih cocok kalau wali itu dikaitkan dengan manusia. Dikaitkan dengan manusia. Nah, itu Al-Maidah berapa? 212 ya. Atau 41. Al-Maidah ya, itu sempat menjadi diskusi panjang. Oke. Kalimat berikutnya. Coba dibaca. Hal Syekh Abdul Qadir Jailani Waliyu min auliya illah. Ini kata wali di sini ini diartikan, apa kata wali di sini sebagai istilah? Bagian dari waliyun. Yang waliyun Pak ya maksudnya? Iya ya, di konteks kalimat yang terakhir ini. Kata waliyun di sini dan aulia di sini, apakah kita terjemahkan atau ini sebagai istilah? Kalau istilah biasanya langsung kita pakai. Oh. Sama seperti sholat kan. Sholat itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Sembahyang. Iya. Berdoa. Sembahyang. Berdoa, iya. Tapi kalau sebagai sebuah istilah nggak bisa kan gitu. Apakah saya ini? Yang terpikir mana yang terpikir nih? Diterjemahkan, dicari arti bahasa Indonesianya atau itu sebagai istilah? Seperti istilah wali songo, seperti wali songo. Oke, bagus ya, ada wali songo. Nah, wali songo itu kan istilah ya, istilah. Iya. Ada wali. Nah, wali tunggal, ada min, ada aulia. Ini ilmu Bu Susi tadi. Wali tunggal, ada kemudian min, kemudian diikuti jama. Min diikuti jama bisa bermakna apa? Bagian. Bagian. Oke. Bagian dari wali Allah. Apa ungkapan bahasa Indonesia untuk makna tersebut? Coba. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Jailani? Mungkin boleh di antara. Oke, coba. Mana lagi? Pilihan-pilihan yang kita miliki untuk maksud tersebut. Bagian dari. Oke, terus apa lagi? Salah satu dari. Termasuk. Bagus. Coba dipakai tadi. Alternatif mana yang paling enak terdengarannya?
Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk dari Allah. Dari wali Allah. Salah satu dari Allah. Pemimpin yang satu dari pemimpin yang cintai Allah. Tidak usah diterjemahkan di sini, nggak dapat kalau diterjemahkan. Ini jadi istilah, nggak dapat itunya. Rasanya itu nggak dapat kalau diterjemahkan. Ini sebagai istilah dipakai aja lah. Apakah Syekh Abdul Jailani adalah salah satu wali dari pemimpin yang dicintai Allah? Nggak usah diterjemahkan. Oh, salah ya. Salah satu pemimpin yang cintai Allah berarti gitu. Tidak usah diterjemahkan. Istilah. Wali. Salah satu wali. Mana yang Allah lebih enak? Salah satu wali apa salah seorang wali? Salah seorang wali. Salah seorang wali Allah berarti ya. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah seorang wali Allah? Oh, iya. Kalau itu dapat itunya, dapat rasanya dapat ya. Soal rasa ya. Kalau tidak, tapi kalau diterjemahkan kayak tadi tuh Wali Songo, jadinya gimana kalau diterjemahkan? Oke. Itu dia. Ya, maka itu dipakai jadi istilah saja dia. Itu dia, ibu sekalian. Nah, sekarang ini kata waliul mar'ah. Jadinya wali nikah. Waliul mar'ah jadinya wali nikah. Kata Maula tadi dalam ayat sudah kita temukan, anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Baik. Untuk hari ini ibu-ibu kalian, pelajaran kita sampai di situ dulu. Masih ada tanmiyatul mufradat yang lain, tapi tidak maksimal kalau kita langsung bahas kalian karena ini ada perlu jembatan penghubung antara kata ini dengan kata berikut. Itu dulu ya, ibu-ibu sekalian. Untuk hari ini nanti kita lanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan sehat walafiat semua, tidak ada. Amin. Untuk itu mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari atas izin Allah untuk hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya, telah menjadi partner diskusi yang luar biasa, semangat, kritis, kemudian juga teliti, walaupun ada sebagian yang masih menahan diri. Nggak enak sama senior katanya, nggak enak sama senior, jadi dia diam aja. Gitu. Baik. Terima kasih sekali lagi. Demikian dari kami, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.